Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Seharusnya di pelajaran kedua ini adalah pelajaran tajwid, yaitu kitab Taysir Ahkam Tajwid. Cuma karena berhubung sebagian teman kita, masih banyak teman kita yang belum punya bukunya, maka kita tunda sampai besok insyaallah. Taysir Ahkam Tajwid karangan Syekh Dr. Yahya ibn Abdul Razak Al-Ghawthani hafizahullah. Dan ini kitab alhamdulillah rekamannya lengkap di channel Jannatul Firdaus. Dibahas atau disyarah oleh Syekh kita, guru kita, Syekh Bilal hafizahullah. Jadi sekitar 6 bulan yang lalu. Di bulan Sya'ban. Yang mau merojaah, yang mau bagus di download ya, download ininya nanti offline bisa diputar, diputar. Tapi kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Thalathatul Usul karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Alhamdulillah terakhir kita sudah menyelesaikan tentang keimanan tentang takdir. Kenapa dikatakan ada takdir baik, takdir buruk? Ya, Abdullah. Kenapa dikatakan ada takdir baik dan takdir buruk? Ini dilihat dari hamba, ya. Ya, yang ditakdirkan itu ada yang baik, ada yang buruk. Ketika dilihat dari maf'ulun bihinya. Adapun dilihat dari fi'lullah, perbuatan Allah menakdirkan, ya, qaddara, qadha, itu tidak ada yang jelek. Semuanya baik. Bahkan walaupun yang ditakdirkan jelek bagi manusia. Kenapa? Ada hikmah di balik. Ya, sekali lagi, perbuatan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan, menetapkan, itu tidak ada yang jelek. Karena fi'il Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang disandarkan kepada kejelekan. Semua baik. Ya, adapun dilihat dari maf'ulun bihinya yang ditakdirkan, ada sehat, ada sakit, ya. Ada kehidupan, ada kematian, ya, ada afiat, ada musibah. Bisa dipahami? Ada keimanan, ada kekafiran, ya. Kemudian untuk keimanan kepada takdir kita sudah sebutkan berapa? Ada berapa martabah? Berapa tingkatan? Ada 4. Yang pertama apa? Tingkatan ilmu. Ya. Apa maksudnya? Kita beriman bahwasanya segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala telah mengetahuinya. Bahkan keluasan ilmu Allah itu mencakup seluruh perkara yang sudah terjadi, Allah tahu. Yang sekarang di detik ini sedang terjadi di seluruh belahan dunia, bahkan yang akan terjadi sampai hari kiamat. Sampai siapa di surga, siapa di neraka itu Allah tahu. Paham? Bahkan yang tidak akan terjadi, mustahil terjadi, ketika dia terjadi Allah juga tahu. Contohnya apa Abdillah? Sesuatu yang mustahil terjadi, tapi saking luasnya ilmu Allah, Allah tahu. Anggap itu terjadi, Allah tahu bagaimana terjadi. Apa contohnya? Apa? Kasih besar. Apa? Ruh. Iya lagi duduk. Kenapa? Ya itu yang sedang terjadi. Ini yang tidak terjadi. Tidak akan mungkin terjadi. Mustahil terjadi. Anggaplah terjadi. Allah tahu bagaimana terjadi. Firman. Penduduk neraka, orang-orang kafir.
minta dikembalikan di dunia. Ada ceritanya enggak? Ada ceritanya dikembalikan? Tidak ada. Apalagi sudah dalam neraka, enak-enaknya mau dikasih keluar. Ya. Itu pun Allah katakan walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Seandainya mereka dikembalikan betulan, ini tidak terjadi ya, tapi saking luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, anggaplah dia dikembalikan, mereka dikembalikan di dunia, dihidupkan kembali masuk di dunia. Apa mereka bikin? Kata Allah, la'adu limanuhu an. Pasti mereka akan kembali melakukan apa yang mereka dilarang darinya. Wa innahum lakadzibun. Sungguh mereka pendusta. Omongannya begitu, toba mah, kasih kembali kodong, kodong. Tidak ada. Biar dikasih kembali. Ya, kambuh je lagi, begitu je lagi. Hikmah Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Tidak ada gunanya dikasih kembali. Lanjut. Mereka pertanggungjawabkan apa yang mereka sudah lakukan. Sudah? Yang kedua. Tingkatan kedua, martabatul kitabah. Penulisan. Apa maksudnya ini? Segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat itu sudah tertulis. Di mana? Allahul Mahfuz. Sapri, kapan ditulis ini? Apa kita bilang tadi? Tingkatan kedua, martabatul kitabah. Apa artinya? Segala sesuatu yang akan terjadi sudah tertulis. Di mana tertulis? Allahul Mahfuz. Kapan ditulis? Pinrang. Hah? Jangan berhenti. Jangan 50.000 tahun. Berhenti jangan. 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Kapan ditulis? Jangan berhenti. 50.000 tahun sebelum apa? Ya. Paham? Kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alfa sanatin. Allah Ta'ala menulis takdir makhluk seluruhnya sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi. 50.000 tahun. Ya. Sudah tertulis semuanya. Jadi nanti sapri, ya, nikah atau tidak sudah tulis. Jodohnya siapa? Tulis. Istrinya berapa? Saya tulis. Ya, cucunya berapa? Ada atau tidak? Semua saya tulis. Paham ini? Ya Abdullah. Kapan ditulis ini? Takdir? Abdullah. Ya. 50.000 tahun sebelum diciptakannya lagi dan bumi. Sudah? Selesai? Ini namanya martabatul kitabah. Oleh karena itu dalam hadis disebutkan apa? Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Hadis Ibnu Abbas riwayat At-Tirmidzi. Telah diangkat pena. Rufi'at. Orang kalau nulis, di mana penanya? Di kertasnya. Diangkat berarti marimi. Pena telah diangkat, wajah fatis suhuf. Dan lembaran-lembaran catatan takdir sudah kering. Berarti apa? Semua ya, sudah ditulis. Tapi nanti akan dijelaskan lebih rinci lagi, ya, dan bukan tempatnya di sini. Yang seperti ini bukan berarti kita berpangku tangan. Ya, kita sudah sebutkan kan? Kewajiban kita berusaha dan
berdoa, bertawakal penuh kepada Allah. Ya, karena Allah kasih kita masyiah dan kudrah. Kita punya kesempatan untuk memilih dan punya kemampuan untuk mewujudkan pilihan tersebut. Ya toh? Siapa yang suruh antum datang ke sini belajar? Antum yang pilih kan? Ada yang paksa ke sini? Tidak ada. Maunya sendiri. Paham ini? Ya, Firman nikah sama istrinya, ada yang paksa? Nah, dia yang pilih. Ya toh? Semua kita pilih. Ada yang mau pilih pakai baju putih, baju ini, milih. Kita punya pilihan dan kita punya kudrah. Nanti akan kita sebutkan 2 kelompok sesat dalam masalah takdir. Sudah? Yang ketiga. Apa? Tingkatan al-masyiah. Kehendak. Apa artinya? Kita harus meyakini bahwasanya segala sesuatu yang terjadi itu atas kehendak Allah. Apa rumusnya? Masya Allahu kana. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Biar kita tidak mau. Ayo kita sakit. Ada yang mau sakit? Tamak balak garing. Error kote aku. Ya. Ya. Tidak ada yang mau. Ya. Semua tidak mau. Tapi kalau Allah mau, ada yang bisa melawan? Bisa. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun. Dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Paham? Ma asabaka lam yakun yukhti'aka wa ma akhta'aka lam kun yusibaka. Apa yang sudah ditakdirkan mengenai dirimu tidak akan meleset. Dan apa yang ditakdirkan kamu tidak dapat, pasti kamu tidak akan dapat hal tersebut. Bisa dipahami? Baik. Ini masyiah. Yang terakhir yang keempat, martabatul khalq. Apa artinya? Ya, segala sesuatu yang terjadi adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Allahu khaliqu kulli syai'. Di antaranya ya, Allah yang menciptakan segala sesuatu. Yang paling jelas apa? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tulis dalilnya. Ya, kalau masyiah banyak ya tadi, masyiah banyak. Ya, masyiah banyak. Yang paling gampang apa? Hah? Fa'alun lima yurid. Ya. Apalagi di surah juz 30 apa? At-Takwir. Wa ma tasyauna illa ayasha Allah rabbul alamin. Ya. Apa yang kalian kehendaki? Ya. Itu tidak akan terjadi kecuali Allah yang kehendaki. Nah, ini. Allah kehendaki, ya, kita juga mau. Paham ini? Ya, kita berkehendak mau begini. Kalau Allah tidak kehendaki tidak terjadi. Tapi kalau Allah kehendaki terjadi. Baik. Terakhir al-khalq. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Surah apa ini? As-Saffat ayat 96. Surah As-Saffat ayat 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Baik. Ini 4 martabah, 4 tingkatan keimanan terhadap takdir. Yang pertama martabatul ilm, yang kedua al-kitabah, yang ketiga al-masyiah, yang keempat al-khalq. Baik. Dan keimanan terhadap takdir sebagaimana yang kita sebutkan, di 4 tingkatannya itu, la yunafi ayyakuna lil 'abdi masyiatun fi af'alihi al-ikhtiyariyah wa qudratun 'alaiha. Itu tidak menafikan, jadi keimanan kita dengan terhadap takdir dengan 4 tingkatan ini tidak menafikan bahwasanya hamba itu juga memiliki masyiah dan kudrah. Ini yang saya bilang tadi.
Jadi bukan berarti ketika kita beriman dengan takdir sesuai dengan 4 tingkatan ini berarti hamba tidak punya keinginan. Siapa bilang? Ya, kalau tidak punya keinginan, ya sudah. Bagaimana itu firman? Kalau sudah tidak punya keinginan, ya. Amin nih. Punya cipur ko, ero ko nganre. Ya kan? Mau tuh? Dan kamu punya kudrah, kemampuan. Dia punya kaki 2, langsung lari ke dapur. Ya, sungke pakai buka. Ya, cini kijangang. Ayam goreng, Kentucky 1 dos. Di atas kompor. Matanya melihat, tangannya menerkam. Makan, punyanya temannya. Ya enggak? Punya keinginan dan punya kudrah. Sekarang ada yang paksa makan? Tidak ada yang paksa makan, dia yang goyang sendiri. Bisa dipahami? Disinilah sesat 2 kelompok besar dalam masalah takdir. Yang pertama Al-Jabriyah. Ya, Al-Jabriyah. Ini kelompok mengatakan bahwasanya hamba itu mujbarun ala amalih. Itu dipaksa melakukan amalannya. Ini sesat. Saya ulangi, kelompok yang pertama namanya Al-Jabriyah. Jabar. Al-Jabriyah. Apa pemahamannya, pemikiran sesatnya? Dia mengatakan, kelompok ini mengatakan bahwasanya hamba itu mujbarun, dipaksa untuk melakukan amalannya. Ini satu ya. Kedua, mereka mengatakan walaisa lahu fihi iradatun wala qudratun. Mereka mengatakan hamba tidak memiliki keinginan dan kemampuan pada amalan tersebut. Mereka nafikan. Ya, saya ulangi, Al-Jabriyah ini kelompok sesat yang pertama dalam masalah takdir. Mereka mengatakan hamba itu dipaksa melakukan amalannya. Dan hamba tersebut tidak punya iradah dan kudrah. Tidak punya keinginan dan tidak punya kemampuan dalam melakukan amalan tersebut. Sebagian mereka mengatakan manusia itu seperti kapas yang berterbangan. Kemana angin bertiup, di situ dia terbang. Sebagian mengatakan Jabriyah ini, kita ini manusia katanya seperti orang yang diikat kaki dan tangannya, kemudian dilempar ke laut. Baru dibilang, hei hati-hati kok kena air. Jangan sampai kena air. Bagaimana tidak kena air? Ini perumpamaannya mereka. Jadi katanya ini kita terpaksa seperti ini. Dan ingat, ada pemikiran sesat yang mereka berdalil dengan takdir ketika melakukan dosa. Saya begini jadi peminum ballo ini karena takdir Allah. Nah, siapa paksa kok? Ya kan? Siapa paksa kau minum? Kamu yang pilih toh. Buktinya kalau kau haus makan, minum air putih juga pilih, minum Coca-Cola kau pilih. Kamu yang pilih kan? Allah paksa kamu minum balok? Tidak ada. Orang kafir mengatakan kami kafir ini karena takdir Allah. Betul takdir Allah kan sudah terjadi. Tapi sekarang kita tanya, Allah paksa kamu kafir? Malah Allah suruh kamu masuk Islam, ya kan? Paham ini? Jangan pusing ya, jangan pusing. Ada bodrex, ya. Paham ini? Ini awas rumit ini, kadang kalau kita salah masuk
Ini Jabriyah mengatakan kita ini hamba dipaksa melakukan amalan. Tidak ada iradah, tidak ada keinginan, dan tidak ada kudrah katanya. Nah, ini sudah kita bantah, memang kan kita sudah jelaskan dari tadi kan, kita ini punya keinginan, punya kemampuan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya toh? Ada yang mau daftar ke UIM, ada Muhammad bin Saud, ya, kalian ingin, dan ada usaha. Ya, ada kemampuan mewujudkan, ada pencet-pencet HP-nya. Ya, telepon ustaz, ya bikin rekomendasi. Ya, paham ini? Ya kan? Kamu ingin dan dikasih kemampuan mewujudkan. Kenapa bukan di Unhas mendaftar? Kenapa bukan di UNEM dekatnya? Kenapa bukan di Fajar sini? Kamu mendaftar di Madinah. Karena memang dia mau, dia pilih. Dan dia dikasih kudrah mewujudkan pilihan itu. Jadi ini terbantah dengan dalil akal, apalagi syariat. Jadi saya tidak berpanjang lebar ya, ini cukup ini dasar saja. Sekali lagi ini kelompok sesat yang pertama, yang mengatakan hamba itu dipaksa melakukan amalan. Dan ingat, ada banyak manusia yang berdalil dengan takdir ketika dia terjatuh dalam dosa dan maksiat. Banyak. Ya, dia jadi pezina katanya, saya ini takdir Allah untuk saya katanya. Nauzubillah. Ya, paham ini? Ini karena rancu di sini. Seakan-akan dia dipaksa melakukan perbuatan zina. Tidak ada yang paksa, Allah tidak paksa. Dia mau tinggalkan sekarang pun jadi, bisa kan? Dia taubat sekarang, lillahi ta'ala, menangis, dia sesal, bisa. Berarti dia yang pilih. Kenapa ketika kita terjatuh dalam dosa dan maksiat kemudian kita berdalil dengan takdir Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita tidak balik? Kenapa kau tidak tobat baru jadi orang saleh baru kau bilang ini takdir Allah? Nah, ini panjang ya pembahasan ini, bantahan ini, bukan di sini tempatnya. Kalian harus punya dasarnya 4 tadi itu. Ya, 4 martabat tadi tingkatan. Yang kedua, kelompok sesat yang kedua, namanya Al-Qadariyah. Al-Qadariyah. Bagaimana pemikirannya ini Qadariyah? Mereka mengatakan hamba itu bersendirian dengan amalannya. Pada kehendak dan kemampuannya. Titik. Mereka meyakini hamba itu bersendirian dengan amalannya pada kehendak dan kemampuannya. Titik. Belum selesai ya. Kehendak Allah dan kudrah Allah, tulis. Kehendak Allah dan kudrah Allah tidak memiliki pengaruh kepada amalan hamba tersebut. Kehendak Allah dan kudrah Allah, kudrah itu kemampuan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak memiliki pengaruh kepada amalan hamba tersebut. Jadi kata mereka hamba ini bersendirian, dia mau ini ya sudah. Ya. Dia lakukan, dia punya keinginan, dia punya kemampuan, dia wujudkan. Adapun kehendak Allah, kudrah Allah tidak ada pengaruh. Coba lihat ini. Ngerikan ini pemahaman ini. Jadi makhluk ini bersendirian kata. Ya. Nah, kita sudah kasih rumus tadi tentang masyiah. Masya Allahu kana. Kalau kamu punya kehendak, kamu wujudkan kehendak tersebut dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kamu. Masa Allah tidak inginkan hal tersebut? Ya kamu pisah ya. Jadi hamba punya kehendak, punya kemampuan, Allah juga punya kehendak, kemampuan. Tapi kehendak Allah, kemampuan Allah tidak punya pengaruh kepada amalan hamba. Hebatnya itu. Jadi seakan-akan walaupun dia mau, Allah tidak mau, jadi perbuatannya. Oh, ini bahaya. Ini pemahaman sesat. Ya.
Seakan-akan dia yang menciptakan perbuatannya sendiri. Ya, Allah tidak punya kehendak dan kudrah di situ. Bisa dipahami? Ini qadariyah. Jadi lawannya jabriyah. Kalau jabriyah tadi apa? Dia bilang makhluk tidak punya kehendak, tidak punya kudrah. Kita dipaksa saja. Ya. Lakukan ini, lakukan ini. Qadariyah sebaliknya. Hambalah yang sebagai. Kita punya kita punya iradah, kita punya keinginan, kehendak, dan kita punya kudrah, kemampuan untuk mewujudkan kehendak tersebut. Adapun kehendak Allah, ya, kudrah Allah tidak punya pengaruh. Padahal saya sebutkan tadi, tidak ada yang terjadi di atas muka bumi ini sampai dia disebutkan sehelai daun pun jatuh dan seterusnya, ya, kecuali karena kehendak Allah. Coba lihat. Ya dibantah begitu saja dulu, dasar kan? Ya. Ya, Syekh Utsaimin sebutkan bentuk bantahannya gimana ini, tapi kita tidak perpanjang lebar. Ya. Paham ini? Bisa dipahami? Yang butuh kita hafal, ya, satu ayat. Membantah dua kelompok ini. Ayat terakhir di surah At-Takwir. Ya, baru kita cerita nahwu. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Sekarang saya tanya, ada berapa fi'il di sini di kalimat ini? Satu ayat. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Ada berapa fi'il? Ada dua. Yang pertama tasya'una. Mana fa'ilnya tasya'un? Waw jamaah. Apa artinya waw jamaah? Antum. Sekarang di sini Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwasanya antum, kalian itu wahai manusia punya kehendak kan? Buktinya ada fiilnya. Failnya siapa? Waw jamaah kan? Waw jamaah kalau fiil mudhari depannya ta berarti antum. Siapa antum? Ya kita ini makhluk. Allah tetapkan kita makhluk punya kehendak. Kita punya kudrah untuk mewujudkan kehendak tersebut. Bantahan untuk siapa ini? Bantahan untuk siapa ini? Jabriyah yang mengatakan makhluk tidak punya kehendak, tidak punya kudrah. Illa ayyasha Allah rabbul alamin. Ini fi'il kedua. Yasha ayyasha Allah. Ayyasha'a. Yasha siapa? Mana fa'ilnya? Allah. Bantahan itu siapa ini? Qadariyah yang mengatakan makhluk bersendirian dengan amalannya, masyiahnya, kudrahnya yang jadi. Masyiahnya Allah tidak ada pengaruh. Nah ini ayat jelas. Apa yang kalian kehendaki itu tunduk di bawah kehendak Allah. Maksudnya apa? Kalau Allah kehendaki baru terjadi apa yang kalian inginkan. Kalau Allah tidak inginkan, bisa? Tidak bisa. Bersama dengan itu tetap hamba punya kehendak, Allah juga punya kehendak. Ya, satu ayat bantahan untuk qadariyah dan jabriyah. Wa ma tasya'una bantahan untuk jabriyah yang menafikan hamba punya kehendak, punya kudrah. Illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Bantahan untuk siapa? Qadariyah yang mengatakan apa? Kehendak Allah tidak punya pengaruh. Kata Syekh sini apa? Laisa li masyiatillahi ta'ala wa qudratihi fihi atharun. Coba lihat Syekh Al-Utsaimin bahasanya. Kehendak Allah, kudrah Allah tidak punya asar, tidak punya pengaruh pada amalan hamba. Padahal Allah bilang illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Jadi tidak semua keinginan kita terwujud. Ya, kita punya keinginan banyak, cita-cita banyak. Ya, yang sudah satu istrinya mau dua, yang sudah dua mau tiga. Ya, yang sudah tiga mau empat. Paham ini? Yang mobilnya sudah satu. Kita punya keinginan, tapi apa? Yang jadi mana?
illa ayasha Allah rabbul alamin. Yang jadi hanya yang Allah kehendaki. Biar kau mau 4, kalau Allah bilang 1 saja bisa? Nggak bisa. Paham ini? Bersama dengan itu kita tetap punya kehendak dan kudrah. Allah tetapkan. Ya. Oleh karena itu kata Nabi SAW, "I'malu", beramallah kalian. Ya, kita dikasih akal, ini jalan menuju surga, ini jalan neraka. Pilih mana? Ini jalan ke kanal, ya. Kau jalan ke sini, jatuh kau ke kanal, ini jalan. Pilih mana? Ya, pasti kita pilih. Ya jalan selamat kan begitu. Ya, dan kita diberi kudrah untuk mewujudkan pilihan tersebut. Tapi ini hanya terwujud illa ayasha Allahu rabbul alamin. Jadi aman. Ya, kita dalam berakidah, bertauhid, kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah, aman. Enak kita hidup. Tayyib. Bisa dipahami? Tayyib. Ini 2 kelompok sesat dalam masalah takdir. Tayyib. Kemudian kata Syekh rahimahullah, setelah beliau merinci 6 rukun iman, beliau sebutkan dalil-dalilnya. Mana ini? Ini syarahnya Masya Allah ya. Saya sarankan, anjurkan untuk baca ini syarah Syekh Shalih Fauzan. Kita di rukun iman ini kita ambil dari syarahnya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Tapi ini nampak ya, beliau juga isyaratkan ya. Ya, martabat takdir ya, maratibul qadar atau maratibul iman bil qadar. Ya, al-ilm, al-kitabah, al-masyiah dan al-khalq wal ijad. Sama tak? Baik. Sekarang kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wad dalilu ala hadhihi al-arkani sittati qauluhu ta'ala, dalil akan rukun yang 6 ini. Rukun apa ini? Rukun iman yang 6 ini, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Kebaikan itu bukanlah kalian menghadapkan wajah-wajah kalian ke timur dan barat, akan tetapi kebaikan itu adalah barang siapa yang beriman kepada Allah, 1, hari akhirat, 2, malaikat, 3, kitab, 4, para nabi, 5. Baru 5. Mana satunya? Beliau lanjutkan, wa dalilul qadari, dan dalil qadar. Maksudnya apa? Rukun iman yang ke-6. Qauluhu ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguhnya segala sesuatu kami telah ciptakan dengan qadarnya. Ya. Dengan takdir. Bisa dipahami? Bisa? Tayyib. Kemudian terakhir beliau sebutkan tingkatan Islam yang ketiga. Itu apa? Tingkatan al-ihsan. Tingkatan al-ihsan. Al-martabatus tsalitsatu al-ihsan. Rukunnya cuma 1. Tadi rukun Islam 5, rukun iman 6, ini rukun ihsan 1. Apa itu? Wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Jika engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Ya. Bukan melihat betulan ya, seakan-akan engkau melihatnya. Kalau kamu tidak mampu seperti itu, maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Bisa dipahami? Taib. Ini al-ihsan. Al-ihsan. Taib. Jadi bentuk al-ihsan ini ada ihsan dengan harta, ihsan dengan ilmu, ya. Ini kalau kita terjemahkan al-ihsan itu apa? Perbuatan baik, ya. Ayyabadul insanun ma'ruf. Ya, seorang itu mengerahkan kebaikan yang mampu dia lakukan, wa yakuffal adha, dan dia menahan
gangguan, tidak mengganggu orang lain. Jadi ihsan kepada hamba-hamba Allah itu bisa dengan harta, dengan jah, dengan kedudukan, yang ketiga dengan ilmu, dan yang keempat dengan badan, dengan anggota tubuh. Yang pertama dengan harta, ya, seorang melakukan ihsan dengan hartanya, seperti dia berinfak, bersedekah, menunaikan zakat, ya. Dan menunaikan zakat, membayar zakat itu adalah afdalu anwa'il ihsan bil mal. Perbuatan ihsan dengan harta yang paling afdal, karena itu kewajiban kan? Kewajiban. Jadi kita kalau banyak uang, ya jangan cuman pikir bagaimana kita simpan, kumpul. Tapi yang kita pikir juga zakatnya gimana. Ya, harta apa saja yang wajib zakat. Ya, berapa kadarnya, kadar minimalnya. Berapa waktu yang diperlukan, ya. Sehingga zakat tersebut jadi wajib. Ketika wajib berapa yang kita keluarkan. Ini harus dipelajari. Ya. Paham? Dan ini zakat harta tidak gugur kewajibannya dengan kita banyak bersedekah. Karena ada pemahaman seperti itu. Ustaz, rajin jak sedekah Ustaz. Ya, rajin jak kasih makan orang. Ya, itu lain. Itu sedekah biasa. Ini kewajiban, namanya ita'iz zakah, menunaikan zakat, membayar zakat. Dan ingat, tidak semua harta kita itu ada zakatnya. Contoh, saya punya mobil Alphard, harga 1M, ya murah aja ya, 1M lebih. Ahmad, ini mobilku ada zakatnya atau tidak? Hah? Tidak ada. Saya punya rumah 10M, 2 tingkat. Umar, ada zakatnya 10M ini? Tidak ada zakatnya. Saya punya jet pribadi, harganya 0,5 triliun, 500 miliar. Ada zakatnya? Wih, 0,5 triliun ini kali-kalinya nih, 1%-nya itu miliaran. Tidak ada. Jadi ini masalah zakat bukan pakai perasaan. Mahal ini Ustaz, harus zakatnya ini Ustaz. Belajar. Belajar kok. Iya, itu baru jenis harta yang ada zakatnya. Belum lagi dah berapa kadar minimal harta tersebut. Ya, ada kadar minimalnya. Kalau sudah gini sudah kena zakat. Sudah begitu belum? Kita harus tahu berapa lama ini tersimpan baru keluar zakatnya. Bukan baru gajian langsung tak potong 2,5%. Ada seperti itu. Lato bisnis, saya bisnis lato 1M. Ya, misalnya saya kontraktor kerja proyek, selesai proyek dapat 1M. Keuntungan bersih. Ada zakatnya? Tidak ada zakatnya. Karena kenapa? Belum tersimpan selama satu tahun. Bisa dipahami? Saya baru terima gaji saya misalnya 10 juta. Langsung keluar zakatnya? Tidak ada zakat gaji. Kenapa? Belum bayar utang? Belum beli pulsa, beli popok. Paham ini? Nah, ini butuh belajar. Jadi ini ihsan dengan harta. Ihsan dengan kedudukan. Ya. Dia punya kedudukan, jabatan tinggi. Dia bisa berbuat ihsan kepada orang lain dengan jabatannya. Gimana? Dia permudah orang. Karena ada orang, ya, malah ketika dia punya jabatan dia tahu ini musuhku dulu ini pernah saya. Sesak kok. Balas si kamu sebentar ini, masuk sini nanti suruh ini jangan dianu ini. Nah, ini malah itu ladang pahala untuk kita. Kita punya jabatan, punya pangkat. Ya. Pak, saya mau ngurus ini, Pak. Sini.
Suruh anggotanya, suruh cepat ya. Boleh? Boleh, bagus, dapat pahala dia. Dia kepala kantor, ya. Mau bikin apa? Oh ini Pak, ayo suruh cepat ini. Mau mendaftar ini, habis waktunya nanti. Dan seterusnya, itu kedudukan. Kita biasa di pondok ya, ini Ustaz telepon Ustaz, ini mau masuk santri Ustaz, bisa aja. Oh Yusuf masih kosong, masuk. Taib. Kemudian dengan ilmu, ihsan dengan ilmu. Ya, ilmu diajarkan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan ya ikhlas karena Allah. Taib. Ya. Diajarkan apa yang manusia butuhkan dari ilmu. Apalagi ilmu tauhid, ya. Ilmu tentang akidah diajarkan. Ya. Apalagi di tengah masyarakat yang banyak penyimpangan dalam masalah akidah, tauhid. Diajarkan. Ya, setelah itu dia meningkat, ya, diajarkan fikih. Dia butuh beribadah kepada Allah, ya, butuh salat, wajib salat. Ya, apalagi banyak uangnya, dia butuh tentang fikih zakat. Ya, tak lama lagi Ramadan, butuh paham tentang fikih tentang puasa Ramadan. Apalagi banyak uangnya, ya. Ya, harus segera daftar haji. Ya, punannya medoina 25 juta, 5 bilangan sakbu. Ya, 25 juta 500 itu segera mendaftar. Ya. Supaya dapat porsi haji. Ya. Saya kapan mau bisa naik haji kalau tidak mendaftar? Kulle. Tidak bisa. Ya. Paham ini? Dan itu kewajiban. Tapi sekali lagi dengan ilmu, ya, dengan ilmu. Tapi kemudian ihsan dengan badan, dengan anggota tubuh. Contoh seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa tu'inur rajula fi dabbatihi." Engkau menolong seorang pada kendaraannya. Fatahmiluhu 'alaiha, engkau bantu naik dia. Ya, kita mau naik onta, naik kuda itu kan tinggi. Kita butuh bantuan orang lain, bantu. Itu ihsan. Au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu. Atau engkau angkatkan barang-barangnya ke atas. Ya. Atas mobil, atas pick up, atas. Ya. Ini sedekah, ini sedekah. Ini ihsan dengan apa? Dengan anggota badan. Tapi yang dimaksud sini adalah ihsan fi ibadatillah. Yang disebutkan rukunnya sini adalah ihsan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kembali kepada ilmu yang dimiliki oleh seorang hamba. Selain hebat ilmunya tentang Allah Subhanahu wa taala, nama-nama dan sifatnya, dia bisa raih derajat yang paling tinggi. Karena ini rukun ihsan memang satu, tapi terbagi dua jenjang. Yang pertama, anta'budallaha ka'annaka tarah. Ini jenjang pertama. Ya. Rukunnya satu, ya, tapi ini dua jenjang. Ini yang paling tinggi. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Karena saking dalamnya ilmunya tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu seakan-akan Allah berada di hadapannya. Bukan dia menghayal, ya, bukan dia ada putih-putih begitu. Bahaya, jangan sampai. Paham ini? Sebentar diambil agama bukan dari Al-Quran Sunnah. Haddatsani qalbi an rabbi. Bahaya, sanadnya ngeri. Telah menceritakan hatiku dari Rabbku. Jadi ini hatinya langsung mengambil ilmu dari Allah. Lalu apa gunanya Nabi kalau begitu diutus? Apa gunanya Al-Quran diturunkan kalau begitu? Kau mau langsung enak-enak jalan pintas. Sebentar ujungnya kesesatan. Orang sholat pergi sholat zuhur. Sudah mas saya sholat di Mekah. Nah Mekah sekarang apa? Jam berapa sekarang di Mekah? Habis subuh. Jam 7. Beda 5 jam. Sholat zuhur di mana aku di Mekah? Orang sholat duha sekarang di Mekah. Na'udzubillah. Itu kenapa? Karena hatinya langsung mengambil ilmu dari Allah. Ujung-ujungnya sesat.
Jadi dia beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah. Itu saking dalamnya hebatnya ilmunya tentang nama dan sifat Allah. Tingkatan yang kedua, fa illam takun tarahu fa inna yarak. Jika engkau tidak mampu seperti itu, maka ketahuilah Allah melihat dirimu. Ini juga butuh ilmu. Namanya apa? Muraqabatullah. Dia betul-betul sadar dan yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat dirinya. Ya, tidak ada yang luput sedikit pun dari amalan hatinya, amalan lisannya dan amalan anggota tubuhnya dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Dan ingat, ibadah bukan hanya salat ya. Ibadah itu semua yang Allah cintai dan Allah ridhai. Kalau kita bisa hadirkan ini, luar biasa. Ini biar tidak ada CCTV. Ini santri kalau sampai di sini dia anunya, ma'rifatnya ini sudah tingkatan anunya, ini biar tidak ada CCTV. Tidak akan mungkin macam-macam dia. Kenapa? Dia yakin betul Allah maha melihat. Mana cakku rewesi. Iya. Biar dia sembunyi di WC di kamar mandi. Allah maha tahu. Allah sembunyi di mana? Bisa kita sembunyi Umar? Dari kemana? Tidak bisa. Allah maha tahu, maha mendengar, maha melihat. Bisa dipahami? Ya Abdillah. Kalau ini sudah kita betul-betul pahami, tidak akan berani kita macam-macam. Ya? Baik. Jadi ini ihsan tingkatan ketiga. Nanti insyaAllah setelah ini besok kita baca dalilnya dari sunnah. Hadis yang terkenal itu hadis Jibril. Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu riwayat Muslim. Ini dikenal dengan hadis Jibril. Kisah kedatangan malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam wujud seorang lelaki yang sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya. Bisa dipahami? Setelah ini baru masuk pokok yang ketiga. Kita sudah di akhir, sudah di penghujung kitab. Karena ini salah satu usul, ini pokok yang kedua sudah habis. Nanti setelahnya baru masuk pokok yang ketiga insyaallah, ya. Baik, sekian subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.